Oke, guys. Kembali lagi dengan di Ngopi kali ini. Episode kali ini kita akan ngebahas Conan. Jarang-jarang kita ngebahas Conan, guys. Gitu. Jadi, filosofinya adalah movie ke-6. Jadi, apa ya? Bagus sih. Menurut aku sih. Apa belum apa-apa udah ngomong bagus, kocak. Jelasin dulu dong. Lu lah jelasin kali-kali, masa gua mulu yang jelasin, lu lah anjir. Penonton tiba-tiba film bagus apaan? Bagus belum jelasin. Tapi selama beberapa episode ini gue bingung gak? Ada aja gitu yang nonton nih. Padahal kita random banget anjir. gue tuh tau Pi, kalau gue tuh kalau iseng buka ini kan, buka channel yang ngopi kan. 50 viewers, 60 Oh, iya. viewers. Orang-orang gabut semua anjir yang nontonin kita. Anjir, ini waktu Anda terbuang sia-sia. Seru banget sia-sia dengan obrolan gak jelas. Tapi gak apa-apa, semakin banyak viewers semakin banyak AdSense. Makin banyak fans gue. Oke, kali ini temanya apa nih? Gue lagi mau kalem, astagfirullahaladzim. Kalem apaan, dari tadi udah teriak-teriak. Iya karena Anda Oke, udah stop ya. Jadi hari ini temanya ngopi, yaitu Detektif Conan movie ke-6. Ini tentang permainan Backers Street. Yes. Iya, benar guys. Jadi tentang seorang anak kecil berumur 10 tahun bunuh diri. Betul. Bunuh diri. Tapi jiwanya masuk ke game. Gak ngerti kan lu? Gue juga gak ngerti caranya gimana. Jadi kan dijelasin tuh si anak ini kan namanya Hiroki. Bukan Hiroki Kato. Hiroki lah, kalau Hiroki Kato penyanyi. Heh, itu notif WA matiin dulu ya. Masuk. Ngerti gak lu? Aduh, di HP gue sih udah di silent dari. Profesional ya. Jadi gini. Artinya memang Fan. ya Ya. Hiroki lah. Hiroki itu seorang anak yang pintar di masanya. Jadi isu yang mau dibawa dalam film ini adalah yang tidur lu aja. Adalah ini Jack Ripper. Jadi di Jepang itu ada apa namanya? Ada beberapa profesi yang memang Ya oke. ada oknum profesi yang ada oknum koruptornya. Oke. Misalkan, what the frick? Maaf Pak, jangan marah habis itu sama saya. Lanjut. Nah jadi di sini misinya Hiroki itu adalah karena dia menjadi korban dari sistem di Jepang yang tidak memungkinkan anak seusia mereka berkembang lebih bagus. Akhirnya dia menanamkan sebuah ide dalam program Noah Ark yang ditanamkan dalam suatu komputer. Yes, benar. Dan di awal cerita ini diceritain gitu. Jadi gimana si Hiroki ini udah frustasi, terus akhirnya dia menuangkan kayak rumus gitu. Kok suara kamu kecil sih? Kedengeran nggak? Kedengeran sih. Entar. Ya. Dia nulisin rumus gitulah ke komputernya, tanda kalau Noah Ark-nya ini udah jadi, dan proyeknya Noah Ark ini adalah untuk membersihkan generasi Jepang ke generasi yang baru. Maksudnya di sini adalah dijelasin tuh, jadi ketika lu orang tua lu adalah politisi yang korup, maka akan melahirkan anak yang korup. Yes. Yang bersifat korup. Yes. Kalau lu punya ortu yang pintar, yang dokter, terus yang gila uang, gila lah melahirkan gila uang.
Jadi di sini ingin untuk membersihkan Iya, generasi Jepang yang sudah sudah mulai jatuh ya, terkontaminasi oleh terkontaminasi. hal-hal tersebut. Akhirnya dibuatlah program Noah Ark Ya. yang diimplementasikan dalam sebuah game secara tidak sengaja, apa ya, secara insiden lah. Karena program Noah Ark ini sebenarnya saat si Hiroki bunuh diri karena dia depresi, Yes. masih belum ada yang bisa memecahkan maksudnya apa. Sampai akhirnya ketika ada sebuah festival game apa ya, virtual apa ya namanya, yang di kapsul Kukon itu. Virtual apa ya? Jatuhnya itu kayak ini tahu, kayak Attack on Attack on Titan. Kayak Sword Online. Sword Online ya. Ya. Iya. Jadi base-nya game tapi kita masih bisa Tapi merasakan. masih kita bisa merasakan itu suatu game kenyataan gitu. Ya, gitu. Dan akhirnya di situ masuk dan WA silent. Anjir. ngirian deh. Gue matiin ya. WA. Tadi nih, Berisik. nunggu satu notif lagi nih. Satu notif lagi nih. Soalnya kagak tahu cara silentnya gimana. Astagfirullahaladzim. Orang di PC. HP aja gue di kamar. Ngerti dong. Ngerti ini profesional kerja. Kerja tipes. Fuck you anjing. Kerja. Tadi sampai mana ya? Tuh kan. Itu ABC itu ya. Endorse ya, pinggir. Minum lah. Kobe. Le Minerale. Tolong ya bikin kita dapat sponsor ya gitu. Butuh nih buat bayar wifi. Muncrat suku game. Anjir. Capek gue ngobrol sama lu dah. Ini 3 jam nih habis. Gue dari penonton mau tahu nih reaksi lo gimana, masa gitu-gitu doang. Jadi gini loh. Jadi ada beberapa anak gitu yang notabene mereka anak konglomerat lah gitu ya. Dan akhirnya mereka itu aku gantian ya. Dan mereka itu ibarat kata anak-anak ini tuh anak-anak bandel yang apa ya? Yang ikutin kemauan orang tuanya, yang apa ya, literally itu kayak apa ya, bokapnya tuh mereka tuh kayak ya terlalu ini ya, manja gitu loh. Manjanya kayak mentang-mentang bokapnya konglomerat, mereka tuh jadi kayak seenaknya sama orang lain gitu. Benar. Nah, itu yang bikin si Hiroki ini jadi pingin masuk ke salah satu anak itu ya. Apa sih masuk ke tubuh salah satu anak itu, nyamar apa ya, gimana ya? Nyamar gitu kan dia jadi salah satu yang anak bandel itu. Siapa? Hiroki itu. Melaya. Enggak. Aku capek. Iya benar. Astagfirullah, capek gue. Tidur aja lah. Bye. Ingat, Profesional. sensor. Gue capek. Aladin, mau ketemu Aladin di dalam mimpi. Lanjut. Profesional anjir, udahlah. Kita lanjutin aja lah. Nah, jadi si Hiro, awas ya, gak ini ya. Jadi kampret emang. Udah gue merhatiin. Tai. Jadi si Hiroki ini masuk ke dalam tubuh salah satu anak itu. Jadi dia itu bermain bersama Conan dan yang lain. Lu endorse mulu ya. Udah lanjut dong. Tai emang. Jadi dia masuk ke dalam tubuh anak itu. Jadi alurnya tuh mengikuti permainan itu gitu. Dan di game Kukon ini kamu duluan deh. You ya, first. ada 4 game yang harus diselesaikan sama anak-anak. Jadi karena programnya Noah Ark yang menyusup dalam program game ini itu ada membersihkan satu generasi Jepang. Jadi di sini taruhannya adalah kalau misalkan mereka para peserta ini nggak bisa menyelesaikan game secara tuntas sampai habis, nah
Eh, maka mereka konsekuensinya adalah mereka akan dibunuh pakai pakai semacam gelombang gelombang elektromagnetik yang tinggi gitu. Iya. Dan di lain sisi sebelum Noah Ark ini berhasil menyusup, jadi ada kasus pembunuhan di lokasi festival tersebut. Kasus pembunuhan ini adalah karena developer apa siapa ya yang mencanangkan game Cocoon ini itu dia berhasil menemukan kunci jawaban dari Noah Ark, apa yang dimaksud, kenapa Hiroki saat itu membuat Noah Ark yang saat itu masih banyak yang bertanya-tanya. Iya. Sampai si Hiroki Mudik itu akhirnya ketemu alasannya, dan salah satu ayah angkatnya si Hiroki itu Mati itu kan dia, dibunuh. itu dilihatin lah dari jelas. Jadi ini konsepnya adalah bukan kita tebak siapa pelaku pembunuhannya, tapi pembunuhannya udah dikasih tahu, tapi yang di sini adalah gimana cara si karakter utama menyelesaikan kasus dan menemukan si pembunuh utamanya. Jadi pembunuh utamanya itu adalah si ayah angkatnya Hiroki. Dia mencoba untuk membungkam si programmer ini, karena si programmer ini berhasil memecahkan kodenya si Hiroki soal Noah Ark. Akhirnya jadi sebenarnya Hiroki diperalat guys, dia dimanfaatin. Iya. Terus sih dikasih kode kan GTR gitu. Nah, pada pertanyaan-tanya tuh itu GTR itu maksudnya apa kan? Sampai akhirnya Jack the Ripper. Iya, sebelum kesana kan. Iya kan mereka kan nggak tahu ya GTR. Aku sampai ngecek dulu kan di Google GTR ini apa, ternyata ku pikir Jack Times Roman. Gitu. Gak boleh ngomong ya, gak boleh ngomong kasar ya, astagfirullah. Beda ya ini, profesional. kan ada NT, kan ada Times New Roman, TNR. Ya kan, GTR, Jack Times Roman. Nih. Ternyata bukan. Ternyata GTR itu astagfirullahalazim. Nah, akhirnya si Conan ini, jadi di game Cocoon itu akhirnya pas mereka dibagi-bagi guys, ada kayak beberapa tempat gitu dibagi-bagi. Ada 4 game lah ya. Satu di Roma kalau nggak salah, satu lagi di mana, satu lagi di Batrahnu ya. Terus satu lagi di ini. Jadi satunya tuh di game Gladiator. Ya Gladiator di Roma kan itu tapi. Iya. Terus habis itu game rally, mobil balapan. Iya. Syaratnya tuh harus juara 1 terus. Kalau ya jadi kalau gagal ntar nyawanya yang berkurang. Nyawanya berkurang. Karena buat diriku bahagia selamanya. Astagfirullahalazim. Profesional. Gue tabok lo habis ini. Jadi kalau di rally harus juara 1, karena siapa sih yang mau jadi kedua? Terus bener kan? Iya sih. Masa balapan mau jadi yang kedua? Iya tapi iya sih. Kan ada tiga ini. Udah lanjut terus. Yang satu lagi tuh ada game kayak petualangan The Solomon. Jadi nyari harta karun si Solomon. Solomon itu kalau di bahasanya ceritanya orang Islam itu adalah Sulaiman, hartanya Nabi Sulaiman. Bener ini. Bener. Jadi bahasa orang mereka tuh Solomon. Kan kalau Noah suara aku kedengeran gak sih? Ngemeng-ngemeng. Kedengeran. Ya udah lanjut. Mukanya nggak kedengeran lagi. Nah, terus yang game yang keempat barulah ini yang era London zaman tahun 1800. Pokoknya masih zaman pembunuhan, zaman ya gitulah. Ngeri. Pokoknya di situ lagi bener-bener era tragis banget sih, banyak kasus-kasus yang terjadi. Benar. Gitu. Salah satunya adalah pembunuhan berantai oleh Jack the Ripper. Kenapa namanya Jack the Ripper? Karena karena dia The Ripper itu kan artinya merobek ya. Jadi dia seakan-akan mengoyak tubuh
korbannya. Dan di sini korbannya adalah wanita, ya perempuan muda, ya yang dilandung saat itu. Dan di sini juga ngambil beberapa referensi karena Jack the Ripper ini kan memang sebenarnya kan pure pembunuhan asli ya. Jadi Iya memang emang ada jatuhnya itu di sini. kayak kembali ke masa lalu gitu. Tapi di sini dicampur dengan bumbu ini. Sherlock Holmes. Ya, fiksi. Kasih Fiksi. fiksi di mana mereka akan ditolong oleh Oleh karakter di yang ada di film itu. Ada di film. Karakter yang ada di zona itu. Pokoknya di setiap zona tuh ada yang nolong mereka sebenarnya. Gitu. Nah, disitulah mereka harus Memecahkan siapa identitas Jack the Ripper, JTR itu. sehingga dan di sini akan apa namanya mengungkap siapa dalang pembunuhan Munir 1998. Iya. Iyain aja. Iyain aja. Maksudnya dalam pembunuhan dari si Dari si programmer itu. Jadi intinya di sini sebenarnya itu game ya. Jatuhnya itu game tapi yang kehilangan tuh nyawa gitu. Dan itu ketika misalkan jatuh, ketika misalkan terkena apa ya? Terluka itu nyawanya hilang. Makan terus. Profesional ya, gue aja gak ada makanan loh. Nggak ada yang endorse, kasihan. Nggak ada ini. Kalau mereka terluka terus bahkan misalkan lagi di bajak laut. Ya. Kan ada satu game lagi bajak laut. Iya itu ya. Itu misalkan mereka tenggelam, mereka mati. Nyawanya hilang, jatuh ntar. Makan terus enak ya makan ya. Enak ya makan ya. Enak ya. Dalam lautan ya. Ya. I don't care. Lanjut. And then kenapa? Ada yang nggak disuka nggak dari film ini? Ada yang disuka dan ada yang nggak disuka. Yang aku suka sih karena dalam dunia game maupun dunia nyata itu dipecahkan oleh Conan maupun Yusaku sih. Jadi benar-benar kayak dipecahkannya itu sama Conan sama Yusaku juga gitu. Iya kan? Jadi apa ya, serunya adalah dalam timeline yang sama itu ada dua kasus yang berbeda. At least gue suka itu. Menarik untuk dibahas. Terus nggak sukanya adalah kenapa harus ketika terluka itu nyawanya hilang. Jadi kesannya tuh harus siapa yang paling menang dia yang bertahan gitu loh. Gitu. Jadinya nggak ada teamwork banget gitu loh. Kalau gua pribadi, I don't know how about you. Mungkin karena banyak teka-teki yang lumayan kan. Oh iya guys, aku supaya suka denger kata-kata ini. Jangan lupa bermandikan darah itu yang dia bilang si Ki-nya. Ingat kan yang lagi megang apa namanya? Apa tuh namanya? Harmonika tapi kok ada kayak ininya. Bukan harmonika, bego. Lu kok bego sih? Bukan harmonika, cari Google apa namanya? Pak. Ya, Pak. Bukan. Harpa tuh yang mainannya dewa-dewa gitu, alat musiknya dewa-dewa. Pokoknya itulah namanya, gue nggak ngerti, lupa namanya apa. Coba nonton terus itu kalian ternyata alat musiknya. Nah itu sebenarnya di awal tuh udah dikasih tahu harus bermandikan darah dulu, itu sebenarnya kuncinya gitu loh guys. Paham? Understand ya? Ya. Udah lanjut. Yang lo nggak suka apa anjir? Ya dari yang bagusnya dulu aja lah. Ya kita naik-naikin dulu habis kita gitu ya. Seperti yang sudah. Apa? Ya, the good one is cerita ini cukup mengangkat tema yang historical. Jadi selain mengangkat future, mereka
mereka kan mengangkat feature ini karena game berbasis virtual, ya kayak SAO lah, itu itu dimunculin tahun 2002 di perdesain film ini ya kan. Nah, ya at least itu adalah sebuah apa ya, mereka menggambarkan masa depan bahwa game bisa jadi akan seperti ini tuh kan. Dan sekarang kan kita tahu kan ada yang mode VR gitu, Iya benar. gitu, Zaman gitu kan. sekarang udah ada VR gitu-gitu. Bahkan ada yang bisa kayak kita gerak-gerakin, nah, ntar karakternya juga ikutan gerak gitu. Eh, jadi badan kita gerak, karakter yang di game juga ikutan gerak, jadi Iya, mostly hampir sama lah. I know. Nah, di sini selain melihatkan futuristik, mereka juga membahas soal historicalnya apa ya, tadi soal pembunuhan Munir, pembunuhan Jack the Ripper, Profesional ya, tolong. pembunuhan pembunuhan Jack the Ripper, ini kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Jack the Ripper. Ya. Lanjut. Terus juga bagaimana kelamnya era London di tahun 1888. Jadi ini salah satu cerita yang bagus karena ya penggabungan unsur-unsur ini sangat apa ya, cukup sukses kalau ditonton. Dan Tapi kayak menebak masa depan gitu nggak sih film ini? Kalau kamu bilang, kayak ibarat kata mereka tuh itu kan movie ke-6 itu jatuhnya tahun berapa ya? 90-an 2000-an ya? 2000-an ya. Itu jatuhnya kayak menebak masa depan gitu kan? ya sebenarnya nggak ada yang salah, makanya kan ini temanya feature gitu. Mereka bisa apa namanya, berharap ya seakan-akan nanti di masa depan ada game semacam ini kan. I Daripada know. ya kita lihat ya sekarang perkembangan game dari waktu ke waktu, ya ada yang seperti itu. Nah, jeleknya dari film ini, bukan Apa? jelek sih, minusnya. Ada beberapa penggambaran karakter Sherlock Holmes yang nggak on point. Salah satu Orang contohnya adalah, digambarkan Yusaku Kudo kok. bukan, it's okay lah kalau penggambarannya kayak gitu gitulah. Hmm. Tapi salah satu penggambaran karakter yang nggak masuk di situ adalah Irene Adler. Irene Adlernya si Maknya Shinichi. ya, di sini apa ya, diceritakan bahwa si Sherlock Holmes ini adalah uh, apa ya, penggemar, dan lebih dari penggemar, mungkin bisa dibilang suka dengan Irene Adler. Bahkan dia lewat si Conan ini Ngasih bunga kan seakan-akan ceritanya. Iya. Conan ngasih bunga dari Sherlock Holmes dan bilang kalau Sherlock ini pemberian dari Sherlock Holmes Suaramu kecil sumpah ini, tapi udah aku fullin sih, tenang aja. yang kagum dengan diri kamu, katanya Irene Adler gitu. Iya. Kata ke Irene Adler gitu. Dan ini adalah sedikit miss ya, karena Sherlock Holmes sendiri tidak pernah digambarkan Seperti sebagai itu. orang yang jatuh cinta atau suka dengan perempuan, contohnya Irene Adler. Jadi cerita penannya Namanya juga fiksi anjir. ya Sherlock Holmes juga fiksi kan. Iya, cuman Ya, ya ya, agak gini. OC jatuhnya kan. Nah, benar. Jadi seakan-akan Sherlock Holmes itu dibuat suka dengan banyak sebenarnya yang kayak gitu-gitu, makanya mungkin buat para Sherlockian ini nggak begitu favorit ya, karena penggambaran karakter yang, maksudnya ini Sherlockian fan die hardnya Sherlock Holmes gitu, itu mungkin nggak begitu favorit, karena di sini penggambaran karakternya itu lumayan miss lah, karena di sini Sherlock Holmes nggak pernah digambarkan, ya aslinya nggak pernah digambarkan suka dengan perempuan ya. Irene Adler mungkin di cerita gini, kalau di kanannya adalah Sherlock Holmes itu hanya kagum karena di masa itu Irene Adler itu berhasil memperdaya dia, berhasil menipu dia gitu. Itu gimana saat itu kan lagi masa ini kan, dimana laki-laki itu dianggap lebih tinggi dari perempuan. Nah di situ di masa-masa seperti itu, sosok Irene Adler ini seperti mematahkan ini. Contohnya seperti era Kartini di sini aja yang berhasil membuat emansipasi loh. Yes. Irene Adler di situ berhasil mematahkan kalau laki-laki itu lebih pintar daripada perempuan. Jadi di situ ketika Irene Adler berhasil memperdaya Sherlock Holmes, ya seorang
detektif terkenal. Mm-mm. Nah itu akhirnya membuat Sherlock Holmes kagum, oh ternyata ada ya perempuan yang sehebat itu. Jadi cuma sebatas itu, Sherlock Holmes nggak pernah bilang kalau dia suka dengan Edward apa ya, sebagai perasaan gitu ya. Mm-mm. Kayak baper lah bahasanya anak sekarang itu nggak pernah. Dan itu yang sedikit miss dalam film ini. Ya mungkin fan Mungkin service. ditunjukin sama mungkin ini fan service bener Iya, ya. kayak fan service, cuma mungkin untuk para diehardnya Sherlock Holmes, diehardnya Sherlock Holmes mungkin ini nggak akan begitu jadi favorit sini. Nah terus lagi di sini kan dikasih tahu kalau player yang terluka dikit aja itu kan bakalan langsung mati kan. Iya. Nah perhatiin nggak lu di scene awal-awal waktu mereka masuk ke dalam game yang ini yang latarnya London itu. Nah kan jembatan ada yang runtuh tuh. Iya. Yang nah, si kan Mr. Nico itu kan. Ada yang hampir jatuh tuh. Nah kenapa dia nggak mati? Iya. Kenapa dia nggak mati? Iya ya. Nah, itu giliran dilempar bola atau lempar yang apa? Kayak kepentok, kayak kesandung. Iya, mati gitu kan. Itu mati. Nah itu kenapa pas jembatan jatuh dia hampir jatuh, literally kan itu udah terluka gitu. Kenapa nggak dia mati? Nah itu menjadi teka-teki guys. Itu missnya. Nah itu mungkin apa ya? Mungkin buat pemanis. Ya bisa jadi lah. Enggak. Buat pemanis sih udah sih. Tapi kalau pengen gabungin konsep London zaman itu sama Sherlock Holmes sih bagus. Maksudnya konsep gamenya yang sedikit terbuka. Walaupun durasinya lumayan apa ya? Jadi timeline itu apa ya, di bagian dunia nyata sama di situ di game. Jadi kayak kadang kita lagi fokus nih sama dunia nyata, terus tiba-tiba ke game gitu. Jadi kadang aduh gimana ya gitu loh. Dan yang di dunia nyata juga lagi berusaha untuk mengungkap siapa pembunuhan, siapa dalam pembunuhan dari si ini yang apa programmer tadi. Tapi ya selagi mereka lagi memecahkan kasus yang ada di game kan itu kan dibantuin juga sama Profesor Agatha dan lain-lain kan. Nah itu cuma si Profesor Agatha dan lain-lain kan coba membantu dari luar. Iya. Cuma ya kan dihalangin sama si Noah kan. Iya, karena emang biar masuk ke dalam gamenya itu. Tapi ya jatuhnya gue jadi kalau gue pribadi ya lebih jadi lagi fokus nih sama satu cerita, lagi ngomongin kasus yang pembunuhan yang di programmer, terus tiba-tiba langsung timeline-nya masuk ke game gitu. Itu kan jadi kayak bingung ya mau kemana gitu. Kayak ngacak gitu. Iya, jadi otak gue lagi serius kesini, please jangan ngacoin pikiran gue gitu. Nah kayak gitu. Makanya mungkin walaupun baca cerita Sherlock Holmes juga, mungkin ini bukan salah satu film yang akan gue jadikan favoritnya Conan movie, karena ya banyak miss yang diceritakan. Yang pertama dari segi karakteristik di Sherlock Holmes, terus yang kedua tadi karakter terluka dikit bisa mati. Bisa mati, tapi kenapa di awal-awal yang pas jembatan hampir runtuh itu banyak yang nggak mati gitu ya, masih full ya gitu. Walaupun dia hampir jatuh gitu kan, harusnya itu lebih terluka kan. Kenapa dia nggak mati gitu. Selebihnya sih ya seperti cerita Conan pada biasanya ya, memecahkan misteri, terus bahkan ketemu dengan Moriarty juga. Iya waktu di kafe. Yes, bar lah. Bar ya, sorry. Iya, di bar lah. Sorry. Jadi itu bagus ya, cuma tidak akan menjadi salah satu. Aku tuh lagi pengen kalem, Alfa. Udah kalem aja deh gue. Yang akan gue pilih untuk sebagai Conan movie favorit. Gitu. Emang favorit lu yang mana? Ini dong, film sebenarnya ini ya, dulu pas pertama kali gue nonton karena gue nggak ngerti ini gue nggak suka filmnya, tapi setelah gue paham akhirnya gue ngerti, gue suka. Ini adalah film yang ke-21 Crimson Love Letter, yang ngisahin cerita cintanya Heiji dengan Momiji.
Capek deh gue. Pengen Kazuha. Ya Biar gue fansnya kalem. Kazuha. ngopi Dan terus. Dan di sini cerita di yang di Crimson Love Letter kan ceritanya Kita lagi dia ngomongin kayak, bahas movie ke-6 jadi Crimson Love Letter. ya ini intermezzo dulu aja. Aku lelah Hayati. Kalau Crimson Astagfirullah. Love Letter kan Crimson Love Letter kan ngangkat ceritanya tentang karuta kan, olahraga kato di Jepang klasik gitu. Iya. Itu Kalau Anda pasti tahu favorit gue yang mana. apa? Ih, kayak gak tahu aja yang sampai gue nonton 5 kali. Bagus lah, menambah pendapatan Conan. You know lah. Kalau kayak lu gak tahu aja. Korporat bangga melihat Anda. Oh iya, gue bangga banget karena melihat suami gue tampan sekali. Lu tahu, lu kayak nggak tahu aja lo yang mana? Iya, tahu. Apa? Bahkan yang pas kita nobar aja itu dia kesekian kalinya gue nonton. Gitu. Betul, belum bisa nonton movie banyak-banyak. Mungkin paling banyak 2 kali kali gue nonton film sama di bioskop ya, yang Crimson Love Letter itu. Yang pertama pas nobar, yang kedua tahu. Kayak gue tahu tuh apaan. Karena waktu itu kan waktu itu di bioskop kan ada listnya tuh, film Conan, ada film Justice League, ada film apa yang lain. Nah gue kan belum into DC banget waktu itu. Gue kalau into DC mungkin gue nonton Justice League. Norak lu anjing gitu. Karena gue ngeliat Justice League apa Conan ya. Inilah Conan aja. Gue nonton Conan. Dan beruntung gue nonton Conan saat itu karena kenapa? Film Justice League ampas. Lu nggak tahu Justice League emang ampas? Makanya gue lebih into Marvel. Enggak lah, Justice League itu ada permainan ngomongnya udah ngaco udah. Back to topic. Gue pengen klarifikasi dulu, Justice League jelek karena emang ada permainan orang belakang. Jadi orang belakang ada yang pengen seakan-akan pengen ngikutin Marvel. Lo kan tim DC, saya tim Marvel, mohon maaf ya. Padahal visinya Justice League itu pengen cuma 5 film doang, bukan dibuat beruniverse kayak Marvel. Tapi Marvel gitu itu bagus. Anda harus bagus. menghargai Marvel. Apa anjir? Film Marvel tuh gitu-gitu doang, formulanya mana bagus. Tidak ada yang wow. Nggak bisa gitu lah. Enak aja loh. Ada film lawak menang ya enak. Lebih baik nonton film Doraemon, Stand By Me 2. Astagfirullah. Tobat ya. Atau nonton Conan movie The Scarlet Bullet di bioskop tahun depan. Zero Enforcer. Sorry ya. Karena The Scarlet Bullet itu menceritakan Akai. Tapi nggak gitu juga. Lebih bagusan Zero Enforce sih. Nonton aja belum. Iya. Belum udah bilang bagusan, gimana sih nanti? Nggak ada laki gue soalnya. Tapi nggak apa-apa, ada Akai kok. Gitu. Lanjut ya anjir. Kita back to topic lah. Ya udah, apa membahas apa dari film ini? Kisah Ran yang akhirnya dia melompatkan diri. Lu mah profesional apa lu? Iya, ini kan denger nih. Nih ada. Capek gue. Tidur aja lah. Jadi si Ran ini sadar ketika kan dia diculik ya sama JTR. Dia diculik dan akhirnya dia lompat gitu. Itu sumpah bagus banget itu, yang katanya di bawahnya itu sungai apa? Waterfall apa? Aku lupa. Apa? Rainbak. Dia pokoknya waterfall itu dia narik si Jack the Ripper-nya biar mati. Jadi otomatis kan si Shinichi menang nih. Gitu. Shinichi. So sweet sekali itu. Oh Conan, tapi si Hiroki tahu dia Shinichi kuda. Iya ya, kenapa bisa tahu ya? Nggak tahu, pintar. Ya maksudnya, iya ya. Kok tahu ya? Misteri kan?
Iya, Hiroki Enggak dong, dia kan nanya, dia cuma tahu kalau dia ngandelin si Conan. Nah terus pas ditanya Conan Ih, siapa, dia jawab Edogawa Conan. tapi dia bilang, tapi si Hiroki bilang see you goodbye kudo shinichi, inget gak sih lo? Terus yang terakhir ya, terus Itu si tuh, Conannya kaget gitu. heeh, Yalah nih gimana lagi, kenapa bisa tahu ya? iya, yang gue bingungin itu mungkin karena sebenarnya dia udah tahu si Conan tuh shinichi. Ya gimana bisa tahu gitu loh. Nggak tahu, Gitu. mungkin karena ada Ya, Yusaku mungkin, kali. mungkin kan emang dia bisa beli ya tadi Yusaku. Ya kan dia bisa, nggak usah digoyang-goyangin gitu ya, intinya Iya. seperti itu. Seru sih. Ya udah, red Red, berapa? Red. kalau menurut aku jalan ceritanya cukup menarik karena mereka berhari-hari di dalam situ, dalam game. Jatuhnya tuh 2 hari sih. Ceritanya seru. I'll give 7.5. And you? Ya, 7 aja lah. Why? Karena Aku nggak standar. asik. Karena standar ini. Serius, ini standar, film standar. Bawa Sherlock Holmes. Bawa nama Sherlock Holmes ini Iya. ya karena mungkin base Walaupun nggak ada Sherlock Holmes ya ceritanya. base pokoknya base-nya Conan kan, karena si Conan ini terinspirasi dari Sherlock Holmes, terus juga nama Conan kan ya ini dari penulisnya Conan Doyle yang Sir Arthur Conan Doyle. Dan menurutku sih ini film yang ngasih fan service aja gitu buat para Sherlockian, tapi pada nyatanya buatku pribadi fan service-nya gagal karena tadi penggambaran karakternya ada Iya. yang tidak sesuai, cuma itu aja. Ya selebihnya standar lah, ini tidak bukan film detektif yang bikin kita mencengangkan caranya, karena di sini usaha dari si karakter buat nemuin clue dari pembunuhan ini juga nggak begitu berarti, karena Iya. karena walaupun mereka mencoba untuk menemukan clue-nya di dalam game, di real life-nya itu Yusaku Kudo juga udah akhirnya menemukan ini kan, Menemukan penjahatnya. menemukan bukti kalau ternyata Si ayahnya Hiroki itu keturunannya JTR. gitu. Jadi usahanya Conan di dalam game tuh ya kayak ya cuma menyelesaikan game. Iya, menyelesaikan game. Jadi kan jatuhnya kan aku bilang tadi ini Iya, 2 iya, timeline jadi 1. Jadi sia-sia gitu maksudnya kan, enggak, maksudnya si Conan masuk ke dalam game kan untuk menemukan clue siapa pembunuhan dari si tadi yang programmer game tadi yang mengacu pada JTR tadi, Jack the Ripper tadi. Akhirnya kan si Conan masuk ke dalam game. Nah, tapi di lain sisi si Yusaku sering berjalan waktu juga akhirnya bisa nemuin tuh kalau Iya. jadi ya percuma si Conan ini. Jadi si Conan itu main game buat survive, di mereka itu bisa alive gitu, bisa hidup. Ya karena emang kan jatuhnya dua kisah. Iya gitulah. Jadi ini sangat standar lah. Iya, at least ya literally ya gitu. Jadi cuman memecahkan kasus di 2 timeline yang berbeda gitu. Ya, Dah. Sangat rekomendasi film. Kira-kira ada apa lagi? Silakan. Aladin. Aku bawa Aladin besok minggu depan. Aladin. Ada nggak di Netflix? Disney. Suara saya aja ntar nontonnya suara saya. Langganan Disney Plus malah. Ada di Google, astagfirullah, di Odading 21 baik ada Aladin kok. Aduh, ini menyebarkan bajakan ya, Anda ini bertobat lah. Sorry, saya punya Blu-ray ya, karena Aladin itu bagus buat hati saya, tenangin pikiran tuh nontonnya Aladin. Tidak boleh menyebarkan kebajakan teman-teman. Usaha Disney Hotstar guys ya, jangan lupa pakai dubbing Indonesia, majukan dubbing Indonesia guys. Gitu dong, masa promosi di website
bajakan dia. Besok gue minggu depan bawa Aladin ya. Jadi gue ntar sama Aladin berdua gitu guys. Oke. Ya udah. Thank you guys. Ya, good night. Dah. See you guys.